Kemudian, apakah taktiknya mau sama? Belum tentu juga dengan kualitas pemain kreatif yang sekarang Persib punya. Tapi kesulitan kedua yang bisa dihadapi adalah karena banyaknya pemain kreatif yang dikhawatirkan akan bermain. Halo Boboto salam dunia, Bandung bukan hanyalah kota. Ia adalah rumah bagi semua legenda yang terus terjaga. Dari jalanan kecil tempat anak-anak bermain bola, sampai GBLA yang terus bergemuruh. Semua punya satu suara, satu harapan, Persib Bandung harus jaya. Dan musim ini, harapan itu kembali menyala. Tapi bukan dengan teriakan kosong ataupun mimpi-mimpi manis. Musim ini jelas ada rencana, ada formasi, ada nyali. Setelah sukses, Persib Bandung telah menjuarai 2 musim berturut-turut, 2023-2024. Mereka angkat trofi di Forma Champions Series, dan selanjutnya di 2024-2025 mereka sikat semua lawan di liga format penuh. Dan kini, saat banyak tim baru yang sibuk membangun mimpi, Persib Bandung justru mulai dari titik paling misterius, cuci gudang. Bukan karena gagal, bukan pula karena krisis, tapi karena mereka sadar mempertahankan kejayaan jauh lebih sulit daripada meraihnya. Pelatih, pemain, bahkan wajah-wajah yang sempat jadi simbol kejayaan, semuanya satu persatu dilepas. Bukan dramatis, ini revolusi, dan waktu terus mendekat. Liga 1 2025-2026 tinggal hitungan hari. Tapi justru di tengah semua keraguan itu, tersimpan sesuatu yang bikin bulu kuduk terus berdiri. Persib Bandung cukup menjanjikan. Inilah alasan mereka bakal ngeri di musim ini. Maka dari itu, jangan kemana-mana, karena malam ini One Lake Sport akan membedah semuanya. Bukan cuma ngeramal, tapi buat ngasih tahu peserta BRI Super League. Maung Bandung siap bangkit. Maung Bandung bangkit bukan buat pamer, tapi buat menguasai BRI Super League. Jangan kemana-mana, mari kita kupas tuntas di video ini. Kita mulai hari ini mungkin ini juga biar lebih konsisten dengan apa yang kita sudah lakukan dari zaman pengumuman pemain, kita ingin inklusif dari banyak pihak. Harapannya nggak cuma di sini aja, Messi juga ada UMKM, dan kita main ada kegiatan-kegiatan lain yang nanti kolaborasi sama komunitas UMKM di luar Messi. Artinya nanti akan ada rolling di mana? Banyak berapa? Siap? Kalau dulu kita sering berharap pada 1-2 pemain asing, sekarang kita punya Arsenal di setiap lini. Bergwinho, pemecah tempo, penari di sisi lapangan, nggak cuma cepat, tapi licin dan nggak bisa ditebak. Setiap kali bola menyangkut di kakinya, ada harapan yang ikut bertumbuh. Ini bisa jadi gol, ini bisa jadi peluang. Lalu di tengah, Adil William Marcilio, sosok yang gak banyak gaya tapi punya sihir di kakinya. Dia bukan pemain show off, tapi lihat umpannya, tapi lihat pergerakannya. Lihatlah bagaimana satu sentuhan dia bisa membuka 2 baris pertahanan lawan. Dia gelandang serang yang bukan hanya jago mengatur ritme, tapi juga tahu kapan harus membunuh dengan umpan terakhirnya. Di belakang, ada Julio Cesar dan Mat Ricardi, 2 fullback dengan 2 karakter beda tapi sama galaknya. Julio Cesar sangat agresif, penuh tenaga, siap tabrak siapapun saja. Sedangkan Mat Ricardi dingin, rapi, dan tangguh. Keduanya bikin pertahanan Persib kayak tembok baja, dan mereka belum kasih performa yang maksimal, tapi pergerakan dan auranya itu yang bikin Bobotoh bersemangat untuk musim ini. Musim ini bukan cuma tentang nama besar, tapi tentang nama lokal yang siap meledak di momen yang pas. Beckham Putra bukan sekedar wonderkid. Sekarang, dia udah menjadi senjata yang siap digunakan dari posisi manapun. Kanan bisa, kiri jago, gelandang serang malah lebih bebas. Dia mempunyai visi, punya thought halus, dan yang paling penting, punya kemauan buat terus belajar. Itulah kenapa dia makin berbahaya. Lalu ada Sadil Ramdhani, bukan pendatang baru, tapi pembeda sejati. Di sisi kiri, Sadil kayak pesawat jet, cepat, bertenaga, dan berani berduel. Crossingnya tajam, shootnya keras, dan gerakannya bikin bek lawan stres 90 menit. Garis belakang aman bro, karena ada Kakang Rudianto, bek muda penuh tenaga, dan Frans Putros, bek senior yang selalu tenang seperti air. 2 karakter yang beda, tapi satu tujuan, bersih tanpa kompromi. Tapi memang secara permainan Persib mainnya oke, tapi masih belum masih terputus-putus gitu. Di musim-musim sebelumnya, Persib Bandung sering kehabisan bensin, bukan karena taktik buruk, tapi karena cadangannya beda kelas, jauh dari pemain inti. Tapi musim ini, lain cerita. Kini Bojan Hodak mempunyai opsi, bukan sekedar isi bangku cadangan, tapi pengubah permainan. Bayangin bro, punya Beckham Putra dan Sadil Ramdhani, posisi yang sama. Dan kalau salah satu absen, kualitasnya enggak turun. Striker asing lebih dari 1. Gelandang bertahan, ada pilihan yang sama kuatnya. Bahkan posisi kiper pun sekarang enggak cuma 1 yang bisa diandalkan. Ini bukan tentang punya banyak pemain, tapi tentang punya banyak pilihan yang berkualitas. Dan itulah ciri-ciri calon juara. Mereka tidak bergantung satu nama, mereka punya sistem.
Tim lain mungkin masih banyak ngandelin 11 pemain inti, tapi Persib Bandung sekarang bisa rotasi tanpa rasa takut. Dan ini yang paling penting bro, karena musim panjang bukan soal siapa yang paling di awal kuat, tapi siapa yang paling stabil sampai akhir kompetisi. Bojan Hodak bukan cuma pelatih yang banyak ngomong di media, tapi dia banyak bicara lewat strategi. Dan musim ini dia udah pegang kendali penuh. Gaya mainnya yang fleksibel, kadang sabar, kadang buas, kadang build up, kadang direct, kadang ngumpet, tiba-tiba nyerang kayak kilat. Serangan baliknya sangat ngeri bro. Dia juga udah hafal karakter anak-anak didiknya, tahu siapa yang cocok main di mana, siapa yang bisa menjadi pembeda, dan dia tahu pertandingan gak bisa dimenangkan hanya dengan formasi. Makanya Bojan Hodak bukan sekedar nyusun starting 11, dia susun mental, susun strategi cadangan, dan menyiapkan kejutan. Dan itu yang bikin Persib Bandung makin sulit dibaca lawan. Tapi kalau soal kualitas pemain nggak perlu diragukan, itu yang saya katakan berkali-kali, ini kualitas pemain grade A+, gitu terus grade A++, lihat saja sulit sekali dia dilewati. Tapi pemain-pemain lain ini harus cepat nyetel. Persib dengan banyak pemain kreatif mereka. Dan yang terakhir bro, kalau semua ini masih belum cukup bikin lo percaya, inget ini, Persib Bandung mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki oleh klub lain, yaitu bobotoh. Tribun GBLA bukan cuma tempat duduk, itu mimbar semangat, itu sumber energi. Ketika ribuan suara bersatu, ketika flare dinyalakan, dan lagu selalu dinyanyikan tanpa henti, pemain Persib berubah menjadi monster, dan pemain lawan seringkali malah lupa caranya bermain bola. Atmosfer di GBLA bukan cuma bikin merinding bro, itu bikin getar. Dan inilah alasan kenapa pemain asing bilang main di Bandung itu beda. Dan ini bukan cuma sepak bola, ini adalah budaya. Selama bobotoh masih bisa bernyanyi, selama Bandung masih mendidih setiap akhir pekan, selama Maung Bandung masih lapar, maka BRI Super League belum aman. Jadi, kalau ada yang bilang Persib cukup menjanjikan, tunjukin video ini ke mereka. Karena kita tahu, ini bukan cuma janji, ini adalah ancaman, ini adalah kebangkitan, ini adalah musimnya Persib Bandung untuk menjadikan hat-tricknya. Kalau lo setuju bro, tulis pendapat lo di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak yang tahu Maung Bandung gak lagi main-main. Hatur nuhun, bobotoh salam dunia sudah menonton video ini. Dan kemudian kalau misalnya ada pertanyaan apakah ada sponsor baru atau ada hal baru, yang pasti pada saat teman-teman datang ke sana yang akan pertama kali menunjukkan itu adalah jersey terbaru untuk yang besar digunakan oleh pemain. Jadi itu adalah momen mata, maka itu adalah momen pertama kali digunakannya